إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufiq, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi seruannya melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtitharu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ketika kita tahu mana perintah Allah, kita laksanakan. Ketika kita tahu mana larangan Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi. Dengan begitu kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan apabila satu penduduk mereka beriman dan bertakwa, Allah telah menjanjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan kalau sekiranya penduduk suatu negeri mereka sama-sama beriman, sama-sama bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi, sehingga bumi yang kita tempati ini akan aman dari musibah, dari bala, bencana, cobaan. Kalau kita ingin mendapatkan keamanan, ketentraman, kebahagiaan, maka kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menjanjikan demikian dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Sebaliknya, kalau kita kufur, kalau kita durhaka, kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita melihat tempat kita tampak aman dari musibah, jauh dari tempat-tempat seperti gunung meletus, jauh dari pinggir laut yang rawan terjadi tsunami, jauh dari tempat-tempat yang rawan musibah, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkuasa terhadap segalanya. Kalau kita berani mendurhakainya, menentangnya, maka Allah Subhanahu wa taala mudah membinasakan, menghancurkan negeri tersebut. Banyak cara Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman. Bisa dari langit dengan hujan yang tidak kunjung berhenti dan menimbulkan kebanjiran. Bisa juga dari bumi dengan gempa bumi, tanah longsor. Bisa juga dengan antara langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin kencang yang memporak-porandakan tempat yang kita huni.
Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin tempat yang kita tempati ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah dan bala bencana. Sebelum khatib melanjutkan khutbah, khatib ingatkan kepada jamaah, terutama kepada anak-anak, untuk diam, memperhatikan, menyimak apa yang disampaikan oleh khatib, karena berbicara ketika khatib sedang berkhutbah menjadikan Jumatnya sia-sia. Datang ke sini tidak mendapatkan pahala sama sekali, ya. Jadi percuma. Maka hendaknya diam, tidak melakukan obrolan, simak apa yang disampaikan oleh khatib. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita berada di penghujung tahun, yang mana beberapa pekan ke depan, ya, akan berganti dengan tahun yang baru. Perlu diketahui ini bukan tahun kita kaum muslimin. Kalender kita, tahun yang kita pakai sejak zaman dahulu adalah kalender Hijriyah, bukan kalender Masehi. Karena kalender Hijriyah memuat waktu-waktu, tanggal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kalender Masehi. Kalender Hijriyah mengingatkan kepada kita tanggal atau hari kita beribadah. Misalnya di bulan Muharram ada puasa Tasu'a dan Asyura tanggal 9 dan 10. Misalnya pada setiap bulan ada syariat puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14 dan 15. Misalnya pada bulan Dzulhijjah ada amalan yang disyariatkan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Termasuk diantaranya puasa Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah. Demikian pula di kalender Hijriyah menerangkan kepada kita mana bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, berbeda dengan kalender Masehi yang tidak memuat itu semua. Maka seorang muslim hendaknya mengutamakan kalender Hijriyah, dan kalaupun terpaksa membeli kalender Masehi, maka hendaknya dia cari yang memuat di sana kalender Hijriyah, agar dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia tahu kapan waktu-waktunya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Kalau kita perhatikan keadaan saudara-saudara kita ketika mereka berada di penghujung tahun atau di akhir tahun, ya, sudah kalender ini bukan kalender kaum muslimin sejak dahulu. Ditambah lagi melakukan berbagai macam perkara-perkara yang mungkar, yang bertentangan dengan ajaran agama. Di antara perkara tersebut ada yang terkait dengan akidah, ada juga yang terkait dengan amaliyah. Yang terkait dengan akidah misalnya, sebagian saudara-saudara kita pada saat di akhir tahun menjelang hari orang-orang kafir, ya, mereka memperingati hari rayanya, kita mengucapkan selamat kepada mereka, mengucapkan selamat Natal misalnya, dengan alasan kan toleransi, ya. Mereka tidak memiliki akidah yang benar, prinsip dalam beragama. Padahal ini menyangkut akidah, yang prinsip kita telah Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku, ya. Yang mana pada ucapan selamat sebenarnya terdapat ikrar, pembenaran terhadap keyakinan mereka bahwa Tuhan punya anak, atau Tuhan lahir, atau anak Tuhan lahir. Padahal ini bertentangan dengan akidah kita, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa, Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka menganggap Tuhan punya anak. Sedangkan Allah menyatakan lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau kita mengucapkan kepada mereka selamat, ya, terhadap keyakinan mereka bahwa Tuhan terlahir atau punya anak, sama saja kita membenarkan keyakinan tersebut yang bertentangan dengan keyakinan Islam. Sekarang kalau ada orang di sekitar kita sedang main judi, di sekitar kita ada yang berbuat zina, benar tidak kita ucapkan kepadanya selamat bermain judi, selamat berzina? Atau di sebelah kita ada orang mabok-mabokan, kemudian kita katakan selamat bermabok-mabokan? Jelas tidak dibenarkan. Sama saja tidak mengingkari.
Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran maka robahlah dengan tangannya. Kalau enggak mampu maka robah dengan lisannya. Kalau enggak mampu maka robah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Kalau sudah tidak ada pengingkaran dalam hati bahkan menyetujui, nah ini pertanda dipermasalahkan keimanannya. Makanya orang-orang yang jahil yang tidak belajar agama yang mengatakan boleh mengucapkan selamat terhadap hari raya orang-orang kafir. Orang yang nggak pernah belajar agama yang mengatakan boleh mengucapkan selamat terhadap peribadatan orang-orang kafir, ya. Kemudian perkara mungkar lainnya yang sering terjadi pada akhir tahun, pergantian tahun, kita lihat saudara-saudara kita melakukan tasyabuh, menyerupai orang-orang kafirin, sedangkan kita dilarang menyerupai mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Mereka di akhir tahun, menjelang pergantian tahun, ya, mengadakan pentas misalnya. Ya, pentas musik, mengadakan panggung. Kemudian di situ dihadirkan, ya, seorang artis wanita yang memamerkan aurat, ya, dan kemudian yakni menyanyikan dan melakukan berbagai macam konser, misalnya konser musik dan lain sebagainya, ya, sambil menunggu sampai tiba pergantian tahun, bahkan sampai larut malam, bahkan bisa sampai pagi. Di dalam hal ini terdapat banyak kemungkaran. Di antaranya pertama, kita tasyabuh dengan orang-orang kafir yang menunggu pergantian tahun baru mereka. Yang kedua juga, di sana wanita-wanita memamerkan auratnya, padahal hukumnya haram. Wanita memamerkan aurat, ya, mereka pakai pakaian ketat, sudah begitu mini, sudah begitu mempercantik dirinya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka yang seperti ini, yang memamerkan aurat tidak menutupnya, yang memakai pakaian yang ketat, apalagi minim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sinfani min ahlin nar." Ada dua kelompok yang termasuk penghuni neraka. Lam arahuma, yang dulu saya belum melihatnya, cuma nanti bakal ada. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Orang yang punya cambuk yang dia gunakan untuk memaksa orang lain, kalau nggak mau dipecut, dicambuk. Ini yang pertama, orang jahat, orang kejam, orang bengis. Yang kedua adalah wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat, ya, wanita yang berpakaian tapi telanjang, ya, yang dirinya menyimpang dan membuat orang-orang pada menyimpang. Apa maksud berpakaian tapi telanjang? Kata ulama, mereka wanita-wanita ini berpakaian sih berpakaian, tetapi kayak orang nggak berpakaian karena ketatnya, karena transparan, tembus pandang, apalagi ditambah dengan minim, ya, pakaiannya sampai, ya, seperti yang terjadi di zaman kita sekarang. Kalau mereka tidak bertobat dan tetap di atas seperti itu, harus siap, ya, disiksa di kubur, na'udzubillah min dzalik, dan dijauhkan dari surga dan ditempatkan di dalam neraka. Maka hendaknya kita ingatkan saudari-saudara kita jangan sampai seperti itu, apalagi ketika kita berpuasa terhadap mereka. Jangan biarkan putri kita, jangan biarkan saudari-saudari kita, mereka keluar dari rumahnya memamerkan aurat, memakai pakaian ketat, tembus pandang, apalagi mini. Wal'iyadzubillah. Karena kalau kita biarkan, ya, sama saja kita biarkan mereka masuk ke jurang kebinasaan, yaitu neraka. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, di antara kemungkaran lainnya yang sering terjadi pada akhir tahun, di samping wanita-wanita memamerkan aurat, di situ juga terjadi di pojokan yang pacaran. Biasa seperti ini, sering terjadi. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana syaitanu tsalitsahuma. Tidaklah berduaan seorang laki-laki dengan wanita, berduaan mojok, berduaan menyendiri, melainkan yang ketiganya adalah setan, ya. Bukan berarti Islam melarang laki-laki suka dengan lawan jenis, boleh, itu adalah tabiat manusia yang wajar, yang normal, suka dengan lawan jenis. Cuma ada jalannya, yaitu menikah.
bukan dengan pacaran, ya. Islam memerintahkan bahkan menikah. Ya, karena akibatnya kalau pacaran dan kemudian terjadi zina, banyak dampak negatif yang diakibatkan. Nanti anak tidak dinafkahi, nanti anak tidak mendapatkan kasih sayang, nanti anak dan wanita ini akan terlantar karena laki-laki setelah pakai kemudian ditinggalkan, habis manis sepah dibuang, tidak ada ikatan pernikahan. Maka Islam membolehkan kita suka dengan lawan jenis, cuma ada jalannya, yaitu dengan menikah. Kata Nabi SAW, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaum para pemuda, apabila kalian sudah mampu menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan menikah menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan menjaga kehormatan. Demikian pula yang sering terjadi pada akhir tahun, ya. Sebagian saudara-saudara kita, mereka ya dengan ketika adanya panggung konser musik, ya, wanita memamerkan aurat dilihat oleh banyak kaum muslimin. Sudah begitu disiarkan juga di saluran televisi, di berbagai televisi menyiarkan juga. Yang nonton jadi jatuh dosa, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang beriman, tundukkanlah pandangan mereka. Penyebabnya yang menjadikan, yang memfasilitasi, yang membiayai, yang membuat tersebar, nanggung dosa berkali-kali lipat, waliyadzubillah. Maka jangan menjadi wasilah perantara terhadap kemaksiatan, karena kita akan nanggung dosa, ya. Demikian pula mengakibatkan sampai larut malam, sampai ada yang banyak kesiangan, meninggalkan sholat subuh ditinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Dan perkara mungkar lainnya yang sering terjadi pada akhir tahun. Maka di sini khatib mengingatkan, baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, hindari itu semua. Nggak perlu kita ngadakan perayaan tahun baru, demikian pula mengucapkan selamat Natal, karena itu semua bertentangan dengan ajaran Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadinil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil akramin wa man ihtada bihadihil mubin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Perkara mungkar yang sering terjadi juga di akhir tahun, di antaranya adalah sebagian saudara-saudara kita, para pemuda, mereka ikut-ikutan juga merayakan akhir tahun dengan di malam hari mereka pawai motor. Kemudian mereka keraskan knalpot mereka di malam hari pada saat orang-orang pada tidur. Ya, ini mengganggu orang lain. Di jalan saja mengeraskan knalpot sehingga orang pada kaget, pada keberisikan dosa. Apalagi ramai, apalagi bertepatan pada saat orang-orang kafir memperingatinya, lebih diharamkan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sempurna Islam dan imannya adalah yang bisa menjaga lisan dan anggota badannya dari mengganggu orang lain. Dengan mengeraskan suara di malam hari atau di siang hari, ya naik motor, knalpotnya dikerasin, ya. Ini mengganggu saudara kita. Ini berdosa, ya. Demikian pula sebagian saudara-saudara kita juga ada yang membeli petasan dan menyalakannya. Dan itu sudah kita ketahui membuat kaget orang yang jantungan, bisa saja langsung ya bisa meninggal, bisa ya, dan membahayakan diri. Sedangkan Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirara. Enggak boleh membahayakan diri dan orang lain dengan beli petasan, menyia-nyiakan harta, menimpakan bahaya kepada diri dan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha karihalakum qila wa qal wa man anwahat wa idha'atal mal. Allah melarang menyampaikan asal, menyampaikan, kemudian juga yakni bakhil. Demikian pula menyia-nyiakan harta. Apa contoh menyia-nyiakan harta? Membeli untuk hal yang tidak bermanfaat, yang malah membahayakan. Membeli petasan kemudian menyalakannya yang menimbulkan bahaya kepada saudara-saudara kita. Dan yang terakhir,
Di antara yang sering terjadi juga pada akhir tahun, sebagian saudara-saudara kita meniup trompet. Ya, kita tahu trompet ini adat kebiasaan orang-orang Yahudi. Dulu ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau ingin dan para sahabat juga ingin ada sesuatu yang digunakan untuk memanggil manusia sholat. Sebagian mengusulkan gimana kalau kita pakai trompet kayak orang-orang Yahudi, manggil sholat pakai trompet, ya. Maka Rasulullah SAW nggak mau, nggak setuju. Yang lain mengusulkan gimana kalau kita gunakan lonceng seperti orang-orang Nasrani, ketika tiba waktu sholat mereka ketuk lonceng. Maka Rasulullah nggak ridho, nggak suka juga. Maka kenapa kita ridho terhadap sesuatu yang Rasulullah nggak suka? Katanya kita cinta sama Nabi SAW. Kok kita senang sama trompet? Kok kita senang sama lonceng? Ya, maka kemudian ada sahabat yang bermimpi diajarkan adzan. Maka inilah yang Rasulullah SAW setujui. Nah, ini contoh ya beberapa kemungkaran yang sering terjadi di akhir tahun. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindari dari perkara-perkara itu, diberi taufik dan hidayah agar melaksanakan yang sejalan, melakukan yang sejalan dengan ajaran Islam, diberikan hidayah kepada kita, ditunjuki ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya, jalan yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya, bukan jalan yang malah mengantarkan kita kepada kemurkaannya dan kepada neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.